Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan berikut untuk santri dari Ma'had An-Najiyah Setu. Siapa koordinatornya untuk saya tanyakan nama-namanya? An-Najiyah Setu. Santrinya, bukan pengurusnya. Kalau pengurusnya mah bukan zaman sekarang. Zamannya santri sekarang. Siapa? Koordinator santrinya? Siapa? Noval. Mana Noval? Ya, Val. Silakan kamu minta tolong dan bantuan kerjasama dengan teman-temanmu. Sebutkan 5 ulama dari Andalusia. Apa? Langsung dijawablah, masa besok? Ibnu Hazm terus. Al-Qurtubi terus. Abu Ishaq Al-Albiri terus. Baqi bin Makhlad, satu lagi. Abu Hayyan. 5. Ya. Yang santri Campe ada ya? Ada enggak? Ada enggak? Enggak jelas lah. Ada enggak? Ada. Koordinatornya siapa? Bukan pengurusnya. Zidan mana orangnya? Mana Zidan? Oh ya, Zidan. Islam masuk ke Andalusia. Itu kapan? Kemarin, besok, atau kapan? Boleh minta kerjasama dengan teman-teman, boleh. Teman-temannya Zidan membantu juga boleh. Berapa? Sebelum abad pertama Hijriah. Di zaman siapa itu? Tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Oh? Boleh, kerjasama boleh. Masih ada sahabat. Iya. Kalau secara hitungan kekhilafahan siapa? Bani Umayyah. Terakhir, pengaruh atau kerajaan Islam lah. Kekhilafahan Islam di Andalusia itu runtuh di tahun berapa Masehi? Kira-kira aja. Berapa? Bagus, tepatnya 1490 Masehi. Ketika Granada, kerajaan Islam terakhir di Andalusia, diserahkan. Jadi kurang lebih berapa tahun Islam di Andalusia? Zidan? 800 tahun. Baik. Ini santri Setu, santri Ciampea, ada lagi santri selain Bojong? Ya Bojong, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada yang dari selain Bojong, ya Bojong nanti akhirnya. Tenang saja. Ada lagi dari Sukabumi, bawa nggak? Nggak bawa? Sengaja nggak bawa ya? Atau ada yang mewakili Sukabumi mungkin? Abu Royan? Mana Royan? Boleh. Mana dia Royan? Mau mewakili Sukabumi nggak Royan? Loh, jangan lihat abinya. Lihat Sukabuminya. Pertanyaannya mudah, cuma satu aja. Berani nggak? Ini mewakili Sukabumi loh. Apa? Siap. Yang Sukabuminya yang jawab siap ini. Royan, mewakili Sukabumi nih. Saya tadi menyebut minimal ada 2 pelajaran penting dari Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Masih ingat apa itu 2 pelajaran penting yang saya sebutkan tadi? Lihat catatan boleh kalau mencatat. Masih ingat nggak? Ini semakin jauh pertanyaannya semakin sulit.
2 pelajaran penting. Kalau enggak nanti kita lemparkan ke yang lebih jauh lagi. Bojong. Ya, lebih jauh lah dari Sukabumi balik lagi ke Bojong. Royan masih ingat 2 pelajaran penting dari Abu Ishaq Al-Ilbiri yang kita sebutkan di muqaddimah atau pembukaan tadi. Yang pertama, bapaknya bisa membantu lah. Sesama Sukabumi boleh saling kerjasama. Bagus. Yang pertama, luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kita maksud secara lebih spesifik di sini adalah ilmu ya. Supaya kita yang sedang belajar sekarang dan kita ingin terus belajar, jangan kecil hati, jangan pesimis. Semuanya punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu. Mau laki-laki, perempuan, miskin, kaya, ajam atau orang Arab yang katanya pintar ataupun dibilang bodoh, tetap semuanya punya kesempatan yang sama. Memangnya kalau orang pintar terus akan pintar seterusnya. Kalau dia pintar tapi malas ya akan hilang pintarnya. Orang yang dikatakan bodoh tapi kalau dia tekun, rajin, pada akhirnya dia akan berilmu juga. Biidznillahi ta'ala. Itu pelajaran yang pertama. Masih yang kedua, masih ingat Royan? Apanya? Ya, itu sama nomor 1 tadi. Yang nomor 2, yang 800 tahun kemudian hilang. Ya, betul. Dunia ini semuanya fana. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Baguslah. Lumayan agak tenang Royan. Sukabumi bisa menjawab. Setu sudah, Ciampea sudah, Sukabumi sudah. Ada selain 3 tempat ini selain Bojong? Mana? Ada enggak? Kalau ada jangan pura-pura tidak ada. Jangan bangga kalau lolos dari pertanyaan. Itu bukan sebuah kebanggaan itu. Cimanggis. Bintaro. Atau udah gabung ke Bojong semua, aman. Sudah tidak ada lagi yang mau mengaku? 1 sampai hitungan 3. Mana? Yang kan Setu, banyak nih santri Setu, Ciampea, Sukabumi mewakili. Nggak ada lagi? Tambun? Udah, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bojong berarti sekarang. Bojong. Mau yang susah atau yang gampang, Bojong? Mau yang susah atau yang gampang, Bojong? Apa? Kalau yang gampang, hafalkan 3 bait tadi berdiri. Itu paling gampang itu. Enak sekali kok. Tafutu fu'adakal ayyamu fatawatan hitu jismaka sa'atu nahta. Gampang itu. Watad'ukal mununu du'a asitikin ala ya sahi anta uridu anta. Nah, ini loh. Kayak ngono loh. Ada yang mau? Ya udah baca tapi sambil berdiri. Bojong. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin. Ayo. Bojong mana Bojong? Abatta talakahal akyasu batta. Enak sekali itu. Apalagi kalau paham artinya. Jadi merangkainya itu enak. Enak kok bait-bait syair itu enak. Ayo Bojong. Kalau bisa dihafal. Kalau merasa kurang pede dibaca. Bojong. Siapa? Bojong. Siapa? Fauzan Zahid. Mana orangnya? Oh ya. Menghafal atau tidak? Kalau salah, itu bukan sesuatu yang memalukan, Mas. Baru belajar. Hafal ya? Hafal ya? Hafal lah. Itu biasanya pas duduk lupa. Kalau pas berdiri nanti ingat. Pede dulu.
Nanti kalau lupa juga dibantu, kalau salah juga diingetin kok. Bismillah, berdiri. Tambahkan qala Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, gitu ya. Ya, ini Fauzan Zahid namanya. Anaknya Abu Fauzan. Abu Dawud. Ya, bismillah. Ya, udah. Itu kamu nggak bisa karena ragu-ragu. Biasakan percaya diri. Tutup. Perkara nanti lupa, ulangi lagi. Set. Bismillah dulu, bismillah. Ya. Ya. Anta uridu, anta terus. Data khidrin. Khidrin, pakai kok. Bagus. Enak kan? Iya enggak? Tafutu fuadakal ayamu fatawatan hitu jismaka as-sa'atu fatnahta. Ya kan? Wa tad'ukal mununu du'a asidkin ala yasahi anta uridu anta. Araka tuhibbu irsan dzata khidrin. Kemudian abad tatalaqahal akyasu. Sama-sama loh baru kita menghafal. Kamu masih muda, aku sudah mulai tua. Yang penting percaya diri dulu aja. Baik, kita lanjutkan 2 bait lagi. Qala rahimallahu taala, tanamud dahra waihaka fi ghatitin biha hatta idza muttan tabahta. Kata Ibu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu taala, ini nyindir kita ini. Sebenarnya bukan nyindir, tapi ngeplak gitu aja. Ngeplak itu menampar kita lah. Bukan cuma sekedar menyindir ini. Kata Abu Ishaq Al-Ilbiri ini, coba yang punya kebiasaan seperti ini. Tanamud dahra. Kamu terlalu panjang tidurnya. Tanamud dahra. Terlalu panjang tidurmu. Waihaka, celaka. Fi ghatitin. Sampai-sampai engkau mendengkur. Kenapa? Terlalu lelap. Sangat panjang. Biha hatta idza muttan tabahta. Seperti itulah sampai ketika engkau akan meninggal dunia baru tersadar. Orang seperti itu banyak. Jadi hanya bisa berandai-andai, waktu muda kembalilah. Ketika sudah nggak bisa apa-apa, pada saat sakit semakin berat dan bertambah parah, ketika sudah kehilangan banyak hal yang dulu sempat dia punya, baru menyesallah dia. Kenapa enggak dari dulu? Kenapa tidak sejak dari muda? Kenapa itu? Tanamud dahra waihaka fi ghatitin. Tidurmu terlalu panjang. Mimpi-mimpimu itu loh. Mimpi-mimpimu itu yang kemudian justru menghambatmu. Bukan mimpi-mimpi yang baik untuk kemudian engkau wujudkan, tapi mimpi-mimpi yang itu cuma khayalan saja. Ingin ini, ingin itu. Sekarang banyak anak-anak muda yang inginnya serba jadi dalam waktu yang singkat. Maunya serba instan. Mana bisa kesuksesan itu didapatkan dengan cara yang instan? Mana mungkin kesuksesan itu didapat dengan bermanja-manja? Nggak bisa. Itu harus melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Tapi kalau cuma tidur, inginnya bangun tidur sudah sukses, gila dia. Sudah hilang akal warasnya. Nggak bisa. Tanamud dahra waihaka fi ghatitin. Ingin pinter, habis subuh tidur. Dibangunkan, susah. Kalau tidak diancam dengan hukuman, dia tidak mau bangun.
Kalaupun bangun, berat hati dia bangun. Ada sedikit kesempatan, tidur. Yang dipikir cuma tidur, dan tidur. Kalau di rumah apalagi? Pas musim liburan. Dari pagi sampai menjelang siang tidur. Malam begadang. Persiapan tidur siang. Ya kalau sudah semalaman begadang, mumpung liburan. Suka-suka, senang-senang. Siangnya sudah. Habis waktu di kamar, terlelap dalam tidurnya. Para santri, jangan sampai kemudian tertidur panjang. Bangun. Orang yang sukses di dunia saja, mereka tidurnya sangat sedikit dan begitu jarang. Tanyakan kepada mereka para pengusaha yang sukses itu. Jam tidur mereka berapa jam? Orang-orang di pasar, dari jam 12 malam sudah persiapan. Mereka mendorong gerobaknya, mereka mengangkat keranjangnya, mereka pasang tenda-tenda tempat berjualan. Mereka bangun di tengah malam. Itu hanya untuk menjual dan menjajakan barang dagangannya. Pagi mereka pulang apa tidur? Tidak, persiapan lagi untuk buka nanti malam. Orang yang buka warung dan restoran juga seperti itu. Dari malam sudah persiapkan bahan-bahan. Pagi dia persiapkan tempatnya, jam 8 buka. Tutupnya jam 10 malam. Di siang hari dia serahkan kepada karyawan, dia belanja ke pasar. Begitu terus. Pintu ditutup, tapi aktivitas di dalam masih berjalan. Bersih-bersih piring lah, ngepel lantai lah, hitung-hitungan uang lah. Yang punya toko dan warung, bukan makanan juga sama. Toko kelontong misalnya. Dia buka pagi, tutup malam. Malamnya dia harus berhitung lagi. Mereka kerja yang ditambang sampai dibuat 3 shift atau 4 shift. Mana berhenti? Berpikir terus, bekerja terus, tidur sedikit. Mereka yang olahragawan juga seperti itu. Waktu istirahat atau tidurnya sedikit, latihan terus. Pagi latihan, siang latihan, sore latihan, malam latihan. Dituntut untuk tidur, nggak boleh keluar. Kalau keluar nanti dihukum. Nggak punya attitude katanya. Nggak disiplin, pecat, coret dari timnas. Ya kan? Nggak tertib. Dihitung betul itu. Jam tidurnya semuanya. Semua. Yang artis, yang aktor, yang pemain film. Sampai akhirnya mereka mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Jarang tidur. Jarang tidur. Itu urusan dunia loh. Urusan dunia. Yang kecil nilainya, sementara sifatnya, dan pasti akan hilang. Tidak akan mungkin digenggam dan dipegang selamanya. Itu mereka tidurnya sedikit. Para pejabat itu tidurnya sedikit. Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit tidurnya. Kenapa? Tuntutan terlalu banyak. Beban tugas ada di mana-mana. Maka tanah mudah rawaihaka fi ghatitin. Jangan suka tidur. Kalau punya masalah nggak bisa diselesaikan dengan tidur. Menutup mata bukan justru akhirnya masalah itu selesai dan tertata dengan sendirinya, nggak bisa. Bangun dari tidur, jangan suka tidur. Jangan sampai kemudian kalau sudah menjelang kematian, sudah dekat waktu wafat, baru kemudian tersadar. Duh, Rabbirji'un, laula akhartani ila ajalin qarib, dan ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu muda. Fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Kata Abu Ishaq al-Ilbiri rahimallahu ta'ala, fakam dha anta makhdu'un, sudah terlalu sering kamu itu tertipu. Bukan sekali dua kali. Sudah terlalu sering kamu tertipu.
sampai kemudian kehilangan waktu. Nanti, besok, bisa kapan-kapan. Waktu tetap saja berjalan. Tapi apa yang kamu dapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa. Tertipu. Wahatta mata. Dan itu mau sampai kapan sih? La tar'awi anha. Kamu tidak kemudian sadar diri. Wahatta. Sampai kapan seperti itu? Kamu dipermainkan oleh angan-angan kosong. Kamu digoda dengan bayangan-bayangan yang bohong. Bahwa di luar sana, di luar pondok ini, di sana, bukan di majlis talabul ilmi, ada kehidupan yang lebih menyenangkan. Di sana tidak ada aturan. Di sana bebas dan merdeka. Tidak seperti sekarang, seakan-akan di dalam penjara. Itu godaan-godaan yang terus bermunculan. Jadi merasa hidupnya itu susah. Kenapa? Ada aturan yang membatasi. Baik secara fisik, pagar dan gerbang di depan. Ataupun aturan-aturan yang mengikat dan yang telah ditetapkan. Kayaknya susah sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu kan tanda sayang. Itu tanda cinta. Tapi sayang sekali. Banyak orang yang dicintai tidak merasa dia dicintai. Banyak dari kita sesungguhnya sedang mendapatkan limpahan kasih sayang. Tapi justru dengan sendirinya dan sadarnya ingin dia tolak kasih sayang itu. Siapa? Yang belum ditanya siapa tadi? Mas, kamu punya adik? Punya adik nggak? Ngaku aja. Enggak. Berarti kamu paling kecil. Oh ya. Mas, punya adik? Nggak punya juga. Yang saya cari yang punya adik ini. Punya adik? Oh iya, adik kembarmu ya. Punya adik? Umur berapa yang paling kecil? 7. Ada yang lebih kecil lagi nggak? Yang punya adik usianya setahun 2 tahun coba. Kamu punya nggak? Ngaku aja deh. Punya nggak? Adik kecil usia setahun 2 tahun. Nggak punya. Punya nggak? Iya. Punya nggak? Ih, adik 1 tahun 2 tahun umurnya. Kamu punya nggak? Pada nggak punya sih gimana? Punya nggak? Punya juga. Itu di belakangnya itu. Punya nggak? Adik, punya adik nggak? Hah? Kok nggak punya sih? Siapa yang punya? Masih punya adik kecil? Ya. Umur 1? Nah, 3 tahun sudahlah cocok kita. Mas, ini kan kembar juga ini kan? Ini yang si Latif atau siapa ini? Rofik. Fik. Adikmu umur 3 tahun. Iya kan? Kurang lebih. Kamu lihat dia main-main colokan listrik. Kamu biarin atau kamu cegah? Kamu apain dia? Tarik. Nggak kasihan kamu narik adikmu itu. Hikmah itu ya. Kalau dia tetap dia ingin melepas dari tarikanmu itu. Kamu biarkan dia atau tetap kamu tarik? Tetap kamu tarik. Itu kan tanda sayangmu sama dia kan. Menghalangi dia dari keinginannya. Karena kamu tahu keinginan itu membahayakan keselamatannya. Colokan listrik loh. Dimusikin gini. 2 sekaligus lagi. Mainan seperti itu. Apalagi kalau kabelnya telanjang. Keluar dia kelihatan. Tapi kalau kamu biarkan, apakah itu tanda sayang? Ya, nggak apa-apa, main-main aja terus. Ini tak tambahin lagi colokan yang lain. Ya. Satu lagi yang masih punya adik. Satu lagi. Mas punya adik, Mas? Umur berapa? 3 tahun. Adikmu lari-lari di pinggir jalan besar sana itu.
Karena ngejar balon. Contoh aja, Dek. Balonnya lepas, dia lari. Jalan-jalan rame nih. Banyak motor, banyak mobil itu. Kamu biarkan dia lari ke tengah jalan ngejar balonnya? Apa yang kamu lakukan? Apa? Dilarang. Ngelarangnya gimana? Dilarang gitu. Ngelarangnya gimana? Apa? Yang kelas nanti dibilangin. Lah iya, bilanginnya gimana? Gue mau tahu nih. Bilanginnya gimana? Jangan main di jalan. Kamu bilanginnya begini. Diapain? Udah lari ini. Jangan main di jalan. Masa gitu doang? Diapain, Mas? Dia apa? Dimarahin. Sini. Kamu bayangin sekarang, adikmu lari, ngejar balon, mainannya dia punya balon lari. Dia lari, kamu bilang, jangan gitu toh. Atau kamu apakan dia? Kalau tadi kan jelas ditarik, mau kamu? Dia apa? Ditahan-tahannya gimana? Ayo, gitu. Berarti kamu kurang sayang sama adikmu ya? Itu kurang perhatian. Kalau dia udah lari ya ditahan lah. Dipegang tangannya. Ditangkap dia. Gendong dia. Walaupun dia nangis. Lepasin bang. Masuk. Balonku bang. Tenang, balonmu ada 5. Pokoknya nanti abang belikan yang rupa-rupa warnanya. Itu aja sudah. Kan gitu, masuk. Balon gampang, nanti abang belikan. Balon nih, ya abang belikan. Tangkap dia, walaupun dia meronta-ronta, pengen lepas, kamu pegang dia. Itu tandanya sayang. Dan selama ini Allah itu sayang sama kalian. Sayang sama kalian, wahai santri-santri. Sayang sama kalian. Kalian pengen keluar dari pondok. Kalian pengen berhenti jadi santri. Maunya kerja. Maunya punya motor. Maunya jalan-jalan kemana-mana. Kopiahmu kamu lepas, jenggotmu kamu bersihin. Ya kan? Celanamu kamu panjangin menutup kaki. Kau pakai sepatu cats itu. Ya kan? Kau pakai kaos gambar tengkorak itu. Ya kan? Kau berpikir bisa membonceng seorang cewek. Ya kan? Wish, apa kalau? Sana sini. Terus pengen kerja dapat duit. Supaya nggak diatur sama abi dan umi lagi. Bosen aku belajar. Aku pengen bebas. Kamu ditahan di sini, di pondok itu. Dengan aturan, dengan pagar dan gerbang. Allah itu sayang sama kalian. Janganlah melepaskan diri dari kasih sayang Allah itu. Itu sudah yang terbaik. Kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam itu dengan tugas demikian. Ya kan? Ya kan? Permisalanku dan kalian itu seperti orang auqada naran. Seperti orang yang menyalakan api di malam hari. Serangga-serangga itu datang. Mendekat ke arah api cahaya itu. Saya berusaha menepis serangga-serangga. Jangan. Kenapa? Karena saking nggak taunya nanti mendekati ke sumber api terbakar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ana akhidun bihujazikum. Saya berusaha memegang tali pinggang kalian itu. Tapi kalian berusaha untuk lepas dariku. Itu kondisi santri. Dan kita semua bukan cuma santri. Ya, ahlu sunnah, santri, salafi. Yang sudah Allah pilihkan jalan yang terbaik. Ngaji. Ya, terikat dengan hukum syar'i. Kok kemudian merasa bosan, jenuh. Terus ingin lepas dari ikatan-ikatan ini. Itu artinya tidak mensyukuri rasa sayang yang sudah Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua agar tetap istiqomah di atas talabul ilmi. Wallahu a'lamu bissawab.
Pertanyaannya pertanyaan kelas tinggi semua ini. Afan Ustadz izin bertanya, apakah benar penaklukan kota-kota di Andalusia oleh kaum muslimin terhenti dengan kalahnya kaum muslimin oleh pasukan Charles Martel? Ya, salah satunya. Karena Andalusia itu kan luas. Ada bagian timur, ada bagian barat, utara, dan selatan. Itu cuma salah satu faktor saja. Wallahu a'lam. Sudahlah, jangan banyak-banyak. Taib. Jika pertanyaannya keluar dari tema, afwan. Kata Qazwain dibaca dengan Qazwain, Qazwin atau Qazwin. Beberapa cara baca. Salah satu kota terkenal di sana ya. Bagaimana membantah syubhat orang yang mengucapkan saya berteman kepada orang yang jelek untuk saya giring dia kepada kebaikan. Ini salah. Kalau ternyata orang jelek itu juga punya misi yang sama, saya berteman dengan orang yang baik supaya saya giring dia menjadi orang jelek, gimana coba? Ya kan? Kamu yang jadi korban sekarang. Ya kan? Jangan ngambil resiko lah. Jangan berspekulasi. Hidup itu yang jelas-jelas dan pasti. Ya kan? Jelas baik, pasti bagus. Memangnya orang baik habis, orang baik kurang. Orang baik masih selalu ada. Orang baik itu kalau dicari banyak, sudahlah berteman dengan orang-orang yang baik saja. Bagaimana dengan orang yang jelek supaya mereka bisa menjadi baik? Ya tidak harus berteman dekat dengan mereka. Orang-orang yang jelek itu dengan melihat orang-orang baik bisa saja ya, menjadi sadar. Tapi kalau prinsipnya saya berteman dengan orang jelek untuk saya giring dia kepada kebaikan, siapa yang menjamin? Kalau kita nanti yang dominan, siapa yang bisa memastikan kalau kita yang bisa mempengaruhi? Kalau kita yang dipengaruhi, kalau kita yang tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran, kalau kemudian kita cuma malah ikut-ikutan, alasannya sabar, 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 sabar. Tapi akhirnya terbawa, dan terbawa. Yang jelas, di dalam ayat Al-Quran maupun hadits Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk memilih teman yang baik. Itu sudah cukup. Pilihlah teman yang baik. Mohon nasihatnya kepada santri yang sedikit senang kepada artis atau film Korea dan Jepang. Jazakallah khairan. Ya, nasihatnya adalah sabda Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Ya, setiap orang itu nanti akan dijadikan satu dengan orang yang dia suka. Ya, kan? Besok pada hari kiamat begitu. Ya, tinggal kamu mau pilih. Besok pada hari kiamat digabungkan dengan artis-artis Korea itu, ya kan? Dengan pemain-pemain film anime Jepang itu, ataukah kamu ingin digabungkan berserta rombongan para nabi, rombongan para ulama? Mau milih yang mana? Silahkan. Tapi ingat, ya kan? Azab Allah itu pedih. Ya. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun karena saking pedihnya. Siapa juga yang bisa menjamin kalau sudah terlanjur senang, kemudian bisa hilang rasa senang itu. Iya kalau bisa hilang. Kalau tidak bisa, kalau semakin hari semakin bertambah parah, waliyadzubillah. Nggak boleh. Nasihatnya itu tadi, ingat pesan Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Tiap orang itu akan digabungkan dengan siapa yang dia suka. Taib. Dan salah satu caranya adalah dengan sering-sering dan banyak-banyak membaca tokoh-tokoh muslim. Figur-figur ulama, umara, ya, yang sulaha, para pemimpin dan penguasa yang baik, ya, para ahli ibadah, para ahli zuhud. Itu sudah lebih dari cukup untuk kemudian kita menjadikan mereka sebagai panutan dan teladan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, cukup ya. Sudah malam. Caranya menasihati seorang anak yang sudah besar, banyak ilmu dan hafalannya, namun akhlaknya Masya Allah, sering kasar sama umi dan abinya. Kadang malah ngajarin ini itu pada orang tuanya, seolah-olah orang tuanya bodoh dan salah mendidiknya. Ya. Kalau yang bertanya adalah orang tuanya,
Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada cara yang lebih baik dari itu. Itu kalau yang bertanya adalah orang tuanya. Kalau yang bertanya adalah temannya, ya kita berikan nasihat secara langsung. Kalau yang bertanya adalah ustadznya, maka ustadznya itu yang punya tugas untuk membimbing murid-muridnya memahami bahwa yang dimaksud ilmu itu bukan hanya hafalan. Yang dimaksud dengan ilmu itu bukan cuma sekedar apa yang telah dia pelajari. Tetapi ilmu itu sesungguhnya apa yang bisa dia praktekkan. Hafalannya banyak, tapi kandungan dari apa yang dihafalkan tidak dilaksanakan, itu bukan ilmu namanya. Kita hujjatun alaika. Itu justru hujjah yang akan menghancurkan dirimu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan karena ilmu? Artinya caranya agar ilmu itu tidak membuat sombong. Ya, menyadari bahwa masih banyak hal yang belum dia ketahui. Ya. Dan terus belajar. Kenapa? Karena orang yang belajar itu tentu akan melewati fase seperti yang ditanyakan tadi. Seperti keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang kalau belajar itu ya akan mengalami fase semacam ini. Akan merasa dirinya sudah tahu, sudah banyak ilmu. Tapi jangan berhenti, terus belajar. Sampai pada tingkatan ketika semakin hari, semakin engkau sadari bahwa ternyata dirimu adalah bodoh. Tiap kali belajar tambah ilmu yang baru. Dapat faedah yang sebelumnya belum pernah tahu. Akhirnya sadar, oh ternyata yang saya belum tahu masih banyak. Atau mungkin dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa nggak dia menjawabnya. Menyadari bahwa dirinya masih bodoh dan harus terus belajar. Apa nasihat untuk anak yang susah bangun tidur di waktu subuh? Apakah ini teguran orang tuanya di waktu mudanya atau ujian bagi orang tuanya? Ya jelas itu ujian bagi orang tuanya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana ya, mengubah pola hidup yang sebelumnya susah bangun tidur di waktu subuh menjadi mudah ya, untuk bangun di waktu subuh. Apa itu? Yang mengkondisikan rumah. Ya semuanya ya kalau memang sudah terlanjur, kalau belum terlanjur, anak-anak itu masih kecil, dibiasakan betul. Ya, setengah jam paling tidak kurang lebih seperti itu sebelum adzan subuh dikumandangkan, rumah sudah dihidupkan suasananya. Lampu dinyalakan, ya, aktivitas dijalankan. Bapak selaku bapak sudah sholat malam, ibu selaku ibu juga tahajud sholat malam. Selesai sholat malam, ibunya beraktivitas, entah mencuci, entah menyetrika, entah memasak. Bapaknya juga kemudian juga beraktivitas, entah membaca, entah berzikir, atau apa saja. Jadi suasana itu sudah hidup sebelum sholat subuh. Kalau sudah terlanjur, sudah ya. Kalau sudah terlanjur seperti apa? Buat konsensus. Kumpulkan dan hadirkan semua anggota keluarga. Ya. Bapak, ibu, anak-anak. Kumpulkan semua. Bicara baik-baik. Ya kan? Ingatkan bagaimana seharusnya keluarga berdasarkan Islam. Ingatkan juga tentang kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Ya. Kemudian diterangkan akibat-akibat kalau meninggalkan sholat. Ya. Demikian juga ancaman bagi yang sering terlambat sholat. Sebutkan. Setelah itu, ayo gimana? Kita sepakat mulai besok subuh untuk tidak ada lagi yang terlambat di antara kita. Kalau ada yang terlambat kita hukum, Abi juga kalau terlambat dihukum. Bukan cuma kamu. Umi juga kalau terlambat dihukum. Buat konsensus seperti itu, sebuah kesepakatan. Itu kalau sudah terlanjur anaknya besar. Tapi kalau anaknya masih kecil, sudah dibiasakan memang. Sebelum subuh itu suasana rumah sudah hidup. Jangan suasana rumah hidup itu ketika pas adzan dikumandangkan, ya terlambat lah. Bapaknya bangun terlambat, inginnya anaknya bangun cepat. Ayo. Ya, anaknya masih mikir loading dulu begini. Ya kan?
Tapi kalau 1 jam bahkan sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh paling tidak, suasana rumah itu sudah hidup. Sudah hidup, maka anak akan terbiasa. Itu kalau masih kecil. Kalau sudah terlanjur, sudah besar, susah, itu tadi, buat konsensus bersama. Jangan cuma bapak menasihati anak. Jangan cuma ibu yang kemudian banyak ngomong ngingetin anak. Tapi kumpulkan dalam suatu kesempatan, entah dalam acara makan-makan, atau acara yang santai, itu tadi bicarakan tentang kewajiban sholat, tepat waktu, ancaman bagi yang terlambat, bahkan yang tidak sholat. Ya kan? Sampaikan bahwasanya kita itu ingin hidup, bukan cuma bersama di dunia, tapi juga ingin kelak bersama di surga. Ya kan? Masalah yang ada itu karena kita kurang memperhatikan sholat, mungkin rezeki kita seret, atau sering ada masalah, dan seterusnya. Maka ayo kita perbaiki. Kita perbaiki bersama-sama. Jadi dalam konsensus atau kesepakatan itu, semua anggota keluarga pada posisi yang sama. Tidak hanya menyalahkan si anak. Bareng-bareng diangkat anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau misalkan berhasil sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada yang terlambat, berikan apresiasi. Luar biasa kamu nak. Ini ada hadiah dari Abi. Luar biasa kamu nak, malah kamu sekarang yang membangunkan bapak. Ini tak belikan sarung bagus. Kan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.